Sobat YouTube pecinta sejarah, di video kali ini kita akan menguak jejak-jejak sejarah di situs Raos Pacinan yang ada di Kecamatan Gempol, Pasuruan. Namun sebelum kita lanjut video ini, bagi yang baru menemukan channel ini atau bagi yang belum subscribe, silahkan dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan getarkan tanda loncengnya agar supaya teman-teman semua selalu mendapatkan notifikasi setiap kita upload video terbaru. Situs Raos Pacinan merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang mungkin jarang diketahui orang. Saat ini kondisinya terkesan sepi dan terlupakan. Namun sebenarnya situs ini menyimpan jejak penting dalam perjalanan sejarah kerajaan besar di Nusantara. Lokasinya yang tersembunyi di balik rimbunnya perkebunan tebu di Dusun Raos, Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Situs ini diberi nama Situs Raos Pacinan karena lokasinya berada di Dusun Raos yang dulunya di sekitar lokasi situs merupakan perkampungan Tionghoa atau Pacinan. Lokasi situs Raos Pacinan sebenarnya mudah dijangkau. Untuk ke lokasi, pengunjung bisa menggunakan kendaraan bermotor atau mobil dengan akses jalan tanah dan paving yang saat ini sudah mulai rusak. Lokasinya sekitar 1,5 km dari ruas Jalan Nasional Pasuruan Mojokerto dan berjarak sekitar 50 meter dari Sungai Kaliporong. Menurut perkiraan beberapa ahli, kemungkinan situs ini adalah gerbang pelabuhan dan pangkalan militer Kerajaan Majapahit yang ditandai dengan adanya sepasang arca dua rapala. Sepasang arca dua rapala tersebut berada di dalam bangunan segi empat yang menyerupai sebuah kolam. Arca dua rapala merupakan dua arca raksasa penjaga gerbang tempat suci dalam ajaran Siwa dan Buddha. Kedua arca ini memiliki ukuran sekitar 2 meter persegi. Kedua arca tersebut masih berdiri kokoh menghadap ke barat atau ke arah Kaliporong, seolah menjadi penjaga gerbang menuju masa lampau. Arca berada dalam posisi duduk bersimpu, namun kondisi bagian dasar kaki tidak terlihat. Kondisi arca sebelah kiri atau sebelah utara terlihat lebih jelas dari arca di sisi kanan atau sebelah selatan. Kondisi bagian wajah arca sisi utara sebagian telah aus. Bagian tubuh memperlihatkan perut buncit dengan posisi kaki kiri ditekuk menghadap lurus ke depan, sedangkan kaki kanan tertekuk ke bawah. Tangan kiri diletakkan di atas paha kiri dengan kelima jari memegang lutut dan tangan kanan memegang jerat tali dilengkapi hewan mitologi. Sedangkan arca sisi kanan atau di sebelah selatan memperlihatkan tatanan rambut dengan kondisi lebat berombak, bersisir ke atas dan bagian dahinya dilengkapi beberapa bentuk lingkaran. Posisi kaki tertekuk berbalik dengan arca di sisi utara. Kaki berlutut menghadap ke depan pada bagian sisi luar, serta bagian kiri tertekuk ke bawah. Posisi keseluruhan arca diperkirakan menjaga pintu masuk dengan posisi siaga. Selain itu, di lokasi ini juga menyisakan struktur teras persegi 4, serta bagian dalam menyisakan lantai berbahan utama bata. Penemuan lainnya yang masih berada di lokasi situs Raos Pacinan yakni persebaran fragmen bata kuno, gerabah, dan porselin keramik. Berdasarkan keterangan warga secara turun-temurun, di bangunan menyerupai kolam itu dulunya terdapat arca-arca kecil yang saat ini sudah raib. Menurut sejarahnya, bangunan segi empat itu awalnya sebuah pendopo, namun kini berubah bentuk menyerupai kolam. Dulunya tempat ini merupakan pendopo yang menghadap ke Kaliporong. Tepat di depan pendopo atau di pinggir kali ada bekas bandar atau pelabuhan. Sekarang sudah rusak diterjang arus sungai. Kolam itu sendiri terhubung langsung dengan Kaliporong. Karena itu kondisi air di dalamnya juga sangat dipengaruhi oleh kondisi air di Kaliporong. Adapun penamaan Desa Carat sendiri mengingatkan sebuah tempat suci yakni Rabut
Carat pada masa Singosari Majapahit. Situs Raos Pacinan memiliki nilai sejarah yang tinggi. Tempat ini dibangun sekitar abad 13 Masehi di zaman Kerajaan Singosari. Di masa lalu tempat ini memiliki fungsi yang sangat penting. Tempat ini oleh Raden Wijaya dijadikan sebagai tempat transit. Di tepian sungai terdapat bandar atau pelabuhan kecil untuk bersandarnya kapal. Raden Wijaya yang menjadi raja pertama Kerajaan Majapahit merupakan bangsawan Kerajaan Singosari. Raden Wijaya merupakan putra dari Dyah Lembutal dan ibunya berasal dari Kerajaan Sunda Galuh. Sejarah Kerajaan Majapahit dimulai ketika raja terakhir Singosari, Raja Kertanegara, kalah dari serangan yang dilakukan oleh Raja Jayakatwang, penguasa Kerajaan Kediri. Raja Jayakatwang setelahnya mengambil alih seluruh Tumapel setelah memenggal Raja Kertanegara. Ia kemudian berkuasa di tanah Singosari. Setelah kematian Raja Kertanegara, Raden Wijaya sempat melarikan diri. Konon di situs Raos Pacinan ini, Raden Wijaya bersembunyi dari kejaran pasukan Jayakatwang. Kemudian Raden Wijaya berhasil kabur ke Madura melewati Kaliporong. Saat itu Raden Wijaya meminta perlindungan dari Arya Wiraraja, seorang penguasa dari wilayah Sumenep. Arya Wiraraja dikabarkan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Jayakatwang karena kerajaan keduanya memiliki hubungan baik. Lewat Arya Wiraraja, Raden Wijaya kemudian mendatangi Raja Jayakatwang dan mengatakan akan mengabdi untuk Kerajaan Kediri. Penyerahan diri Raden Wijaya kemudian diterima oleh Raja Jayakatwang. Setelahnya, Jayakatwang memberikan tanah bernama Hutan Tarik sebagai wilayah yang berhak dikelola oleh Raden Wijaya. Lokasi hutan tersebut dekat dengan aliran Sungai Brantas, tepatnya terletak di sekitar Mojokerto yang melalui beberapa daerah di Jawa Timur. Sungai tersebut merupakan sungai terpanjang kedua setelah Bengawan Solo. Wilayah hutan tersebut kemudian dibabat oleh Raden Wijaya dan dijadikan wilayah di mana ia dan para pengikut setia Singosari menetap. Ia membangun pemukiman dengan kelompok-kelompok kecil sebagai basis kekuatan dan kekuasaannya. Konon dari desa itu nama Majapahit muncul. Raden Wijaya sendiri yang memberi nama wilayah itu sebagai wilayah Majapahit. Tak berapa lama datang pasukan dari bangsa Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan hendak menyerang Raja Kertanegara. Melihat peluang itu, Raden Wijaya mengabarkan pada penguasa Mongol jika saat ini penguasa Singosari adalah Jayakatwang. Maka bangsa Mongol dihasut untuk menyerang Jayakatwang sebagai wujud balas dendam Raden Wijaya atas kekalahan Singosari. Beberapa sumber mengatakan bahwa di situs Raos Pacinan inilah Raden Wijaya bertemu dengan tentara Tartar Mongol untuk merumuskan strategi menyerang Kediri. Ia dan bangsa Mongol kemudian bersekongkol untuk menyerang Raja Jayakatwang dengan pasukan pendukung Raden Wijaya yang tersisa. Pasukan tersebut berjumlah 20.000 dan membuat kerajaan Kediri kalah. Atas bantuan bala tentara Mongol lah, akhirnya Kediri berhasil ditaklukkan. Setelah kemenangan sesaat, bangsa Mongol yang ingin kembali ke pelabuhan dikejutkan oleh serangan mendadak dari Raden Wijaya dan pasukan yang masih tersisa. Raden Wijaya menyerang pada saat yang tepat, yaitu ketika bangsa Mongol sudah kelelahan dan mereka lebih menguasai medan pertempuran. Raden Wijaya berhasil mengusir bangsa Mongol dari Nusantara. Setelah kemenangan itu, pada tanggal 10 November tahun 1293, Raden Wijaya diangkat menjadi raja dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Ia mendirikan kerajaan Majapahit, bekas wilayah Singosari dan Kediri dalam satu kekuasaan di tangannya.
Ia memerintah dengan mengangkat orang-orang yang setia mendukungnya dalam upaya menaklukkan Jakatwang dan bangsa Mongol. Kisah kerajaan Majapahit sendiri terdapat dalam kitab Negara Kertagama dan Kakawin Pararaton. Bukti sejarah pun memperkuat kisah ini. Prasasti yang ditemukan 100 meter dari situs bertuliskan angka 1319 Saka. Diduga merupakan tahun pemugaran situs saat Majapahit di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk. Upaya pelestarian yang pernah dilakukan pada situs Raos Pacinan yakni registrasi objek diduga cagar budaya pada tahun 1997 dan verifikasi data keberadaan situs Raos Pacinan pada tahun 2005. Hingga kini kondisi situs yang termasuk bangunan cagar budaya ini masih dipelihara dengan baik. Lahan seluas 815 meter persegi ini tiap hari dijaga oleh seorang juru pelihara atau jubel yang bernama Bapak Sumari. Meskipun situs Raos Pacinan terkesan sepi karena jarang dikunjungi orang, akan tetapi tempat ini menyimpan nilai sejarah yang tak ternilai. Di balik kesunyiannya, situs ini masih memancarkan aura mistis dan pesona sejarah kejayaan Majapahit di masa lampau. Sobat YouTube pecinta sejarah, demikianlah video kita kali ini tentang jejak sejarah yang ada di situs Raos Pacinan yang ada di Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Semoga video ini bisa menghibur dan menambah wawasan sejarah bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Mohon maaf jika ada informasi yang keliru. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, komentar positif, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, Sugeng Seduluran, Sak Lawasu.